Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dafiq Alfaina Arzaki dengan NIM 050, Titis Rohadatul Ais dengan NIM 064, Siti Zaimah dengan NIM 067, Ayu Nawangsih dengan NIM 079, dan Yohanes Renita dengan NIM 093. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai obligasi. Materi pertama adalah obligasi. Merupakan instrumen yang sudah lama, bahkan sudah ratusan tahun dikenal di negara-negara dengan sistem keuangan yang sudah mapan, sedangkan di negara-negara yang baru dan berkembang seperti Indonesia, obligasi merupakan instrumen yang baru, sehingga partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap berbagai terminologi obligasi masih relatif rendah. Informasi mengenai aplikasi yang tersedia di masyarakat masih relatif sedikit dibanding dengan informasi mengenai saham. Penerbitan obligasi merupakan salah satu sumber dana utama bagi perusahaan-perusahaan maupun negara. Surat berharga atau efek berjangka waktu menengah dan panjang yang merupakan bukti pengakuan utang dari penerbit dan dapat diperjualbelikan pembeli atau lazim disebut pemodal atau investor obligasi, merupakan kreditor yang memberi pinjaman sebesar nilai nominal kepada debitur atau penerbit dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pihak penerbit obligasi yang lazim disebut sebagai emiten memberikan imbal jasa terhadap kepada pembeli obligasi dalam bentuk bunga yang lazim disebut kupon, yang dibayarkan secara periodik. Kode obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode-kode aplikasi. Dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lainnya untuk kepentingan pencairan. Dan obligasi organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasi. Untuk contohnya yaitu salah satunya BBCAA 01 BSB CN1. Obligasi subordinasi berkelanjutan 1 Bank Sentral Asia dengan kode BBCA tahap 1 tahun 2018 seri B dengan kode 01B. Selanjutnya adalah obligasi seri dan termin. Obligasi atau bond dapat berupa serial bond, obligasi seri atau obligasi berkelanjutan. Obligasi berkelanjutan atau obligasi seri adalah suatu kelompok obligasi yang obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Misal setiap 1 tahun, atau setiap 2 tahun, dan seterusnya. Sedangkan term bond atau obligasi termin adalah obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Misal adalah obligasi yang diterbitkan oleh Bank BP1 pada tahun 2000 dengan kode BABUIXXBFTW. Obligasi ini jatuh tempo bersamaan pada tanggal 25 April 2006. Macam-macam obligasi. 1. Obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara, salah satunya dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan SUN atau surat utang negara. Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama dengan obligasi korporasi, hanya beda penerbitnya. Contohnya adalah surat utang negara atau SUN, 2. Surat berharga syariah negara atau SBSN, 3. Surat obligasi negara retail Indonesia atau ORI, dan surat berharga syariah negara atau SBSN retail. Yang kedua adalah municipal bonds, adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten pemerintah daerah. Biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal seperti pembangunan jalan raya, perumahan masyarakat, rumah sakit umum, dan universitas atau yang lainnya. Yang ketiga adalah obligasi korporasi. Adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi korporasi biasanya dilindungi dengan bond in the term.
Yaitu pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya adalah kutipan nilai-nilai pasar beberapa obligasi yang tercatat di New York Stock Exchange di surat kabar The Wall Street Journal. Penjelasan dari tabel tersebut, yang pertama adalah sebagai contoh adalah obligasi ATT 8.80S05 yang tampak di tabel di atas. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan American Telephone and Telegraph dengan membayarkan kupon sebesar 8,80% setahunnya dan dibayar setengah tahunan. Diberi kode S yang berarti semi-annually dan jatuh tempo pada tahun 2005. Yang kedua, hasil sekarang atau current yield dari obligasi ini adalah sebesar 9,5%. Hasil sekarang current yield adalah nilai kupon sekarang dibagi dengan harga pasarnya, yaitu sebesar $88 atau $927,50 atau sebesar 9,5%. Selanjutnya yang ketiga, selama hari tersebut jumlah transaksi yang terjadi adalah sebanyak 260 volume obligasi. Yang keempat, pada saat pasar obligasi ditutup, pada hari itu nilai pasarnya adalah sebesar $927,50. Yang kelima, nilai penutupan obligasi turun sebesar $5 atau setengah poin dari nilai penutupan hari sebelumnya. Selanjutnya yaitu nilai obligasi, nilai intrinsik atau intrinsic value atau nilai fundamental atau fundamental value atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Selanjutnya, likuiditas obligasi. Likuiditas atau liquidity atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan penawaran atau bid-ask spread atau bid-offer spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau jual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid-ask spread atau bid-offer spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Untuk obligasi yang akan dijual oleh investor, bid-ask spread menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau jual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Untuk obligasi yang akan dibeli oleh investor, bid-ask menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi dealer mau menjual dan penawaran terendah investor mau membeli. Poin selanjutnya yaitu hasil obligasi. Ada beberapa konsep imbal hasil sebagai alat ukur yang lazim digunakan oleh para pelaku pasar obligasi. Masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda-beda. Adapun jenis imbal hasil dan tujuannya. Yang pertama yaitu nominal yield yang bertujuan untuk mengukur tingkat rate kupon. Yang kedua ada current yield yang bertujuan untuk mengukur tingkat pendapatan berjalan. Yang ketiga ada yield to maturity yang bertujuan untuk estimasi imbal hasil apabila obligasi dipegang sampai jatuh tempo. Dan yang keempat ada yield to call yang bertujuan estimasi imbal hasil untuk obligasi yang dipegang sampai dengan tanggal call yang pertama. Dan yang terakhir ada realized yield yang bertujuan untuk estimasi imbal hasil apabila obligasi dilepas sebelum jatuh tempo. Selanjutnya yaitu hak tarik. Hak tarik merupakan suatu kondisi di mana penerbit obligasi mempunyai pilihan untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Adapun beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit dengan adanya hak tarik. Yang pertama yaitu utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua yaitu obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasinya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Dan yang ketiga yaitu menyediakan sinyal balik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan
sehingga tersedia banyak aliran kas dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang keempat yaitu menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Poin selanjutnya yaitu rentang hasil. Rentang hasil atau yield spread merupakan perbedaan antara yield to maturity atau YTM yang dijanjikan dengan YTM sebagai suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Selanjutnya, jika premium gagal atau default premium adalah perbedaan hasil dari YTM yang dijanjikan dengan YTM yang diharapkan. Premium resiko atau risk premium adalah perbedaan antara YTM yang diharapkan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Materi yang selanjutnya adalah mengenai risiko obligasi. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan kerugian sebagian besar atau seluruh investasi, dengan kata lain imbal hasil yang diperoleh dari suatu investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh pelaku pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit terkait dengan risiko gagal bayar kewajiban utang yang telah jatuh tempo. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena penurunan nilai dari suatu aset akibat pergerakan berbagai faktor dalam pasar keuangan. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko gagal bayar kewajiban utang pada saat jatuh waktu tempo tetapi tidak sesudahnya, artinya hanya bersifat sementara. 4 adalah risiko operasional. Risiko operasional berhubungan erat dengan kegiatan internal perusahaan emiten, seperti kemungkinan kegagalan sistem dan proses yang dijalankan oleh perusahaan. Yang kelima adalah risiko settlement. Risiko settlement merupakan risiko kegagalan suatu pihak yang bertransaksi menyelesaikan transaksi sesuai kesepakatan, apakah dalam hal penyerahan efek atau pembayaran kas. Yang keenam adalah resiko sistemik. Resiko sistemik adalah resiko jatuhnya atau bangkrutnya seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Materi selanjutnya adalah mengenai teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Hasil pasar atau market yield menunjukkan hubungan antara perubahan suku bunga terhadap obligasi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Materi selanjutnya mengenai durasi obligasi. Durasi obligasi adalah jumlah rata-rata tahun seluruh arus kas yang sebenarnya diterima oleh investor dari suatu obligasi, baik itu arus kas berupa kupon yang dibayarkan secara berkala pada periode waktu tertentu hingga jatuh tempo, maupun arus kas dari pelunasan nilai pokok obligasi penerbit kepada investor. Rumus perhitungan durasi dapat dilakukan dengan rumus seperti yang ada di tabel. Kemudian yang selanjutnya adalah sensitivitas harga obligasi dan perubahan bunga. Di sini sensitivitas merupakan faktor risiko pasar yang menunjukkan besar perubahan nilai pasar suatu posisi atau portofolio untuk setiap unit perubahan faktor pasar. Nah, di sini untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga menggunakan yang namanya MD atau Monthly Duration, di mana hubungan keduanya adalah ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan mengalami penurunan. Kemudian sebaliknya, ketika suku bunga mengalami penurunan, maka akan terjadi peningkatan harga obligasi. Di mana semakin besar MD atau Modified Duration, maka akan semakin besar pengaruh terhadap perubahan harga obligasi. Di sini rumus MD atau Modified Duration adalah durasi dibagi 1 ditambah R per K, di mana R adalah suku bunga, kemudian K adalah jumlah pembayaran kupon dalam setahun. Nah, dari angka MD ini kemudian didapat sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga yang kemudian dihitung dengan rumus perubahan harga obligasi sama dengan min MD atau Modified Duration dikali perubahan suku bunga.
Baik, yang selanjutnya adalah mengenai imunisasi obligasi, di mana imunisasi obligasi ini adalah strategi investasi yang menyamakan durasi obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan resiko perubahan suku bunga. Nah, di sini Livingstone menjelaskan ada 7 strategi imunisasi obligasi, di mana yang pertama ada zero coupon strategi. Ini merupakan strategi sederhana dengan membeli obligasi tanpa kupon. Nah, karena tidak adanya kupon, maka resiko reinvestasi kupon dapat dihindari. Kemudian yang kedua ada maturity strategi. Strategi ini di mana investor membeli obligasi dengan kupon dengan jangka waktu sama persis dengan investment horizon. Kemudian yang ketiga adalah duration strategi. Ini merupakan strategi di mana efek obligasi yang dibeli mempunyai jangka waktu lebih panjang dari investment horizon. Kemudian yang keempat ada dedicated portfolio strategi. Nah, ini merupakan strategi di mana investor mengunci nilai portofolio pada saat horizon debt dengan asumsi rate reinvestment kupon sangat rendah. Kemudian yang kelima ada investasi jangka pendek, di mana strategi ini biasa dilakukan oleh investor yang lebih peduli terhadap perubahan suku bunga jangka pendek. Dalam hal ini, nilai portofolio akan relatif lebih stabil, namun imbal hasilnya relatif lebih rendah. Kemudian yang keenam ada ladder strategi, di mana ini merupakan strategi yang lebih beresiko, di mana investor membeli secara proporsional obligasi dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah strategi imunisasi aset dan liabilities, di mana strategi ini lebih relevan dengan bisnis perbankan, di mana kedua sisi neraca sensitif terhadap perubahan suku bunga.